Sabilul Huda, taat, hebat, juara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh kelas 6 SDIT Sabilul Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 6 subtema 2 KD 3.7 membangun masyarakat sejahtera. Menentukan kalimat utama dalam paragraf. Dalam setiap paragraf pada suatu teks terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama berisi gagasan utama atau pokok permasalahan. Pokok permasalahan tersebut diperjelas secara terperinci atau lebih lengkap melalui kalimat-kalimat penjelas. Menentukan gagasan utama dan informasi penting dari setiap paragraf teks non-fiksi. Gagasan utama atau gagasan pokok disebut juga pokok pembahasan. Gagasan utama biasanya termuat dalam kalimat utama. Namun, hal yang perlu diingat adalah tidak setiap kalimat utama mengandung gagasan utama. Hal ini disebabkan gagasan utama dapat menyebar atau tersirat dalam keseluruhan teks. Pemaparan suatu pokok pembahasan dalam satu paragraf dapat disampaikan secara umum khusus ataupun khusus umum. Hal ini bergantung pada letak kalimat utamanya. 1. Paragraf deduktif, yaitu jika kalimat utama berada di awal paragraf, pemaparan pokok pembahasan dilakukan secara umum khusus. 2. Paragraf induktif, yaitu jika kalimat utama berada di akhir paragraf, pokok pembahasan dipaparkan secara khusus umum. Keberadaan kalimat utama dan gagasan utama merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam suatu teks. Dengan mengetahui kalimat utama, pembaca dapat menentukan gagasan utama dengan mudah. Jika gagasan utama sudah diketahui, pembaca dapat memahami dan menjelaskan kembali isi teks tersebut dengan mudah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa gagasan utama merupakan inti dari suatu teks. Menentukan gagasan utama teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Gagasan utama yang terdapat pada setiap paragraf merumuskan gagasan utama pada teks tersebut. Oleh karena itu, pembaca harus menentukan gagasan utama setiap paragraf untuk dirumuskan menjadi gagasan utama teks. Susunan paragraf dalam suatu teks tidak ditulis begitu saja, tetapi harus mempertimbangkan kepaduan gagasan. Hal ini berkaitan dengan urutan penjelasan suatu masalah atau gagasan utama teks. Jika penjelasan dilakukan secara berurutan dan runtut, pembaca akan lebih mudah memahami isi teks. Menentukan perkiraan isi teks sesuai judul bacaan. Untuk memperoleh informasi penting dalam teks, pembaca harus membaca teks dengan sungguh-sungguh atau disebut membaca intensif. Membaca intensif juga dapat dilakukan untuk menentukan gagasan utama setiap paragraf. Rangkaian gagasan teks pada setiap paragraf digunakan untuk menentukan gagasan utama teks. Menentukan gagasan utama keseluruhan teks. Suatu teks berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan pembaca. Informasi tersebut dapat diperoleh dengan membaca secara seksama. Membaca teks panjang memang sebaiknya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jika tidak, gagasan utama teks sulit ditemukan dan dipahami. Adapun langkah-langkah efektif yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan utama teks adalah sebagai berikut. 1.
menentukan teks yang akan dibaca. 2. Mencermati judul teks. 3. Membaca teks dengan seksama. 4. Menggarisbawahi kalimat utama. 5. Menandai informasi penting dalam teks. 6. Mencatat informasi-informasi penting dalam teks. 7. Mencatat gagasan utama setiap paragraf. 8. Menuliskan gagasan utama teks dalam bentuk ringkasan. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi bahasa Indonesia sudah selesai ya. Terima kasih sudah mendengar hingga akhir. Itulah materi pembelajaran jarak jauh kelas 6 hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.